Mbak Saras, saya bukannya memihak dengan bapak kamu ya. Tapi kamu kenapa nggak mau sampai dijodohkan? Siapa tuh cocok? Saya belum siap, Mbak. Saya melihat Bapak seperti itu, saya belum siap. Tapi bagaimana dong, Mbak? Setiap kali kamu dijodohkan, kamu berkali-kali menolak dan menolak. Sikap bapak kamu seperti apa? Karena berkali-kali sudah saya tolak. Ada orang yang dijodohkan lagi saya tolak. Bapak semakin marah, Mbak, sama saya. Temperamennya semakin menjadi-jadi. Malahan memunculkan stigma pertama kali saya perawan tua itu dari situ, Mbak. Hah? Dari bapak kamu? Kamu berapa duit, Bang? Ini saya rasa mana ada kagak? Habis-habis kok yang ada aja yang ada. Ya elah. Di Bayam juga layu-layu banget sih. Oh, cabai berapa cabai? Bu, ibu katanya anaknya ditolak ya sama Saras ya? Iya, dasar perawan tua belagu. So suci banget, so pilih-pilih. Padahal juga nanti jodohnya sama busuknya kayak dia. Iya belagu ya? Iya. Kesindir tuh sama omongan saya. Sosokan lu nolak anak saya lu. Gimana sayang? Seneng gak bentar lagi nikah sama aku? Iya, makasih ya. Kamu ternyata ngebuktiin omongan kamu kalau Iya kamu dong. mau nikahin aku. Pastinya dong. Aku seneng banget tahu akhirnya kamu tuh beda dari laki-laki lain. Akhirnya kamu mau nikahin aku. Iya dong. Itu bukannya Fani? Kamu tuh makin cantik aja sih. Aku gombal aja gitu. Fani, kamu ngapain di sini? Mbak, Aku tuh udah sering bilang ya sama kamu ya, jangan pernah pacaran sama cowok kayak gini. Mbak ngapain sih ngatur-ngatur hidup aku? Udah deh Mbak, asal Mbak tahu ya, aku ini mau nikah duluan sama dia. Ya kan sayang? Kamu pergi deh. Aku mau bicara sama Fani. Oke mbak. Mbak ngapain sih ngusir pacar aku? Mbak nggak seneng ya kalau aku nikah duluan? Harusnya Mbak tuh seneng. Kalau aku nikah, nungguin perawan tua ya kelamaan Mbak. Kurang ajar ya kamu, Fan. Padahal tuh aku mau ngelindungin kamu sebagai kakak kamu. Malah kamu ngatain aku perawan tua. Mbak Saras kan memang perawan tua, aku salah. Kurang ajar ya kamu, Fan. Mbak Sarah. Mbak Sarah tuh jahat banget sama aku. Fan, kamu kenapa? Mbak Sarah tampar aku, Mbak. Fani, aku minta maaf ya. Kurang ngajar kamu Saras. Kamu tega nampar adik kamu ya? Yang abisnya Fani ngatain Saras perawan tua, Pak. Pak, bohong, Pak. Aku nggak pernah ngatain Pak Saras tuh perawan tua. Aku nggak pernah, Pak. Keterlaluan kamu Saras. Kamu udah bohongin Bapak. Dan kamu kasar sama adik kamu. Ya emang selama ini Bapak nggak pernah kasar sama Ibu. Saras kayak gini gara-gara Saras tuh nyotok kelakuan Bapak. Saya semakin sakit hati, Mbak. Adik saya juga ikut mengatakan saya perawan tua. Memangnya kenapa kalau saya perawan tua? Memangnya kenapa kalau saya belum menikah sampai sukses sekarang? Memang kenapa? Nggak ada yang salah, Mbak. Nggak ada yang salah, Mbak. Kamu sabar, Mbak. Saya bisa memahami perasaan kamu, apalagi kamu mengalami trauma. Saya sebenarnya juga mau menikah, Mbak. Tapi saya masih takut. Saya masih belum siap pada dia. Bagaimana kalau nanti saya dipukulin juga sama suami saya seperti ibu? Lalu Mbak bagaimana dong, Mbak? Setelah semua kejadian itu, apa yang kamu lakukan? Makin hari, kelakuan Fani ternyata makin menjadi-jadi, Mbak. Makin lama kamu makin cantik aja. Aku suka dilihatnya. Kamu kayak gitu gombal terus sama aku. Oh, gombal sih beneran. Loh, Fan, kok kamu nggak kuliah? Aku belum bayaran kuliah Mbak. Belum bayar kuliah? Kemarin kan Mbak udah kasih kamu duit buat kuliah. Ya uangnya habis Mbak buat aku belanja online. Kamu tahu nggak? Uang bayaran kamu kuliah itu tuh tabungan aku dari lama, Fani. Terus kamu pakai buat belanja gitu aja. Fani, kamu nggak pernah mikir ya?
gimana perjuangannya Mbak nabung untuk kuliah kamu. Biar kamu tuh punya masa depan gitu loh. Sekarang malah kayak gini kelakuan kamu. Mbak, udah deh. Aku tuh udah capek tau gak diceramahin terus. Mbak tuh ya, cuma perempuan tua yang gak laku-laku. Hidup aku tuh hancur tau gak, gara-gara Mbak masih tinggal di rumah ini. Tega ya kamu, Van. Aku gak nyangka loh, kamu bisa ngomong kayak gitu. Calon mantu. Makasih ya amplopnya. Kamu tahu aja sih, kalau Om suka duit, lumayan buat ngadu ayam. Sama-sama Om. Om doain supaya kamu sama Fanny langgeng ya. Om setuju kalau kamu menikah sama Fanny. Enggak, Saras nggak akan pernah setuju kalau Fanny nikah sama cowok modelnya kayak gini. Lah, pacar Fanny kurang apa? Dia baik, suka kasih bapak duit. Fanny juga perhatian sama bapak. Nah kamu mana nggak laku-laku? Pacar kamu mana? Van, ini terakhir kalinya ya Mbak kasih tahu kamu buat jangan punya hubungan sama cowok kayak gini. Ngerti Om? Mbak cuma pingin kamu fokus kuliah. Masalah nanti tambahan dari mana, biar itu jadi urusan Mbak. Mbak itu nggak usah ngatur hidup aku. Aku ini lebih tahu cowok aku dibanding Mbak. Ya secara kan Mbak pacar aja nggak pernah kan. Jadi ya udah Mbak nggak usah sok tahu. Saat itu saya benar-benar khawatir Mbak Nadia dengan gaya pacarannya adik saya. Tapi ya begitulah, dia memang kepala batu Mbak. Jadi setelah itu bagaimana Mbak? Apa yang dilakukan? Ternyata firasat saya benar Mbak. Fanny tidak pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saras. Bu, Kamu baru pulang lembur ya? iya nih Bu. Ibu kok mukanya panik? Kenapa? Fanny dari kemarin belum pulang. Dia pergi sama pacarnya. HP-nya juga nggak bisa dihubungin. Sebentar deh, biar Saras yang hubungin ya. Gimana Saras? HP-nya nggak aktif Bu. Gimana ya Bu? Kalau nggak, Saras nyari Fanny dulu deh Bu. Udah jam segini soalnya. Bentar ya Bu. Penguasa, penguasa, berilah hambamu uang, beri hamba uang. Bapak, kita harus cari Fanny Pak. Dia udah nggak pulang Pak beberapa hari ini. Biarin aja, ntar juga pulang sendiri. Enggak Pak, nggak bisa. Kita tetap harus cari Fanny Pak. Ibu kasihan banget di rumah selalu mikirin Fanny Pak. Pergi sana. Ganggu bapak senang-senang. Enggak, Saras nggak mau pergi Pak. Bapak harus tanggung jawab Pak sebagai kepala rumah tangga Pak. Hei, bapak belum pergi. Enggak. Pak, Melihat kelakuan bapak saya yang seperti itu, tidak bertanggung jawab terhadap keluarga. Bagaimana saya mau menikah, Mbak Nadia? Saya nggak mau. Dan adik kamu sendiri Mbak bagaimana? Apakah akhirnya dia pulang? Sempat ketemu dengan Fanny? Akhirnya setelah 2 hari berikutnya dia pulang dengan sendirinya. Astaga Mbak. Lalu apa yang terjadi setelah dia pulang? Ya saya marah lah Mbak. Saya sebagai kakaknya nggak bisa biarin ini. Saya marah. Tapi Mbak, ternyata di balik kemarahan saya itu ada satu peristiwa yang Apalagi Mbak? Ada peristiwa apa lagi? Makasih juga kamu udah anterin aku ke rumah. Aku senang banget bisa ngabisin waktu sama kamu. Apalagi aku tambah seneng banget bisa sama kamu terus. kamu pergi ya sekarang? Tapi Mbak, Kamu mau pergi,
Atau saya akan laporkan kamu ke polisi karena kamu sudah menculik adik saya. Ya udah sayang, aku pergi dulu ya. Hati-hati ya. Habis dari mana kamu? 2 hari nggak pulang. Ya aku habis jalan-jalan lah Mbak sama pacarku. Emangnya aku nggak saras? Di rumah terus. Bisa ya kamu bicara sesantai itu? Kamu tahu nggak sih, Van? Aku sama ibu tuh khawatirin kamu. Handphone ditelepon nggak bisa. Kamu udah makan apa belum aja tuh kita nggak tahu. Kamu tuh suka ya bikin sekeluarga tuh khawatir sama kamu. Biasanya kali Mbak, aku kan cuma nggak pulang 2 hari. Ya, tapi sama 2 hari itu aku sama ibu tuh khawatir, Van. Aku sama ibu sampai nggak tidur loh. Sampai nggak makan. Mikirin kamu tuh di mana? Kamu lagi ngapain? Kamu sama siapa? Ngerti nggak sih, Van? Kalau sampai kamu dicelakain sama cowok model kayak gitu, kamu mau gimana? Udah Saras, Fanny, jangan bertengkar terus. Nggak bisa, Bu. Anak kayak gitu harus dihukum, ngerti nggak, Bu? Lah, Bu, ini tuh Mbak Sarasnya aja yang lebay. Nah, tuh kan, Bu. Tak pernah pacaran sih, jadi panik berlebihan. Tuh, dikasih tau begini nih, Bu. Nggak bisa kamu Van kayak gitu terus, Van. Tidak. Ibu. Van. Fanny. Bu. Bu. Ibu. Van. Van. Bu. Bu. Ibu. Bu. Ibu. Ibu dengar Saras? Bu. Kita di mana, Saras? Kita ada di rumah sakit, Bu. Tadi ibu pingsan. Kata dokter, asam lambung ibu tuh naik. Ibu banyak pikiran ya. Ibu mau ngapain, Bu? Udah istirahat dulu aja. Rumah. Bapak kamu udah makan atau belum? Bu. Fanny juga. Bu, ibu udah ya istirahat ya. Sekarang ibu mikirin diri ibu sendiri dulu ya. Bisa nggak? Mereka belum makan, Saras. Gak ada yang ngurusin mereka. Bu, Saras ada sedikit uang buat ibu. Disimpan ya. Jangan sampai ketawa sama bapak. Duit nih. Pak, bapak itu duitnya ibu. Saras, kamu itu jangan pilih kasih ya. Dikit-dikit ibu, dikit-dikit ibu. Hah? Duit ini gak ada artinya bila dibanding kamu numpang gratis di rumah ini. Rusak sudah